Setiap karya seni memiliki cerita. Namun cerita itu tidak hanya milik sang seniman. Seringkali itu juga cerita kita semua. Ketika seorang seniman menciptakan karya, ia sebenarnya tidak hanya memproses pikirannya sendiri. Ia menyerap apa yang dirasakan orang-orang di sekitarnya, mengolahnya, lalu menyampaikannya kembali. Seperti halnya seniman Sukoco Hayat, memamerkan karya instalasi seni di kafe kecil nan sederhana miliknya. Di satu sisi, itu adalah karya seni. Tapi di sisi lain, itu juga membawa pesan tentang keberanian seorang pengusaha kecil untuk bermimpi besar. Diskusi dengan sesama seniman atau orang-orang dari latar belakang berbeda akan memberi sang seniman bahan bakar baru untuk karya berikutnya. Butuh keberanian untuk mendengar pendapat yang berbeda. Karena pada akhirnya, seni adalah proses yang menghubungkan kita semua. Baik dari hati seniman ke hati publik, maupun sebaliknya. Kita coba dalami lebih lanjut. Mengapa menyebut dengan pameran setunggal? Sebab, kata setunggal jika dikonstruksikan ulang pemaknaannya akan merujuk pada pameran tunggal dan condong ke karya yang dipamerkan hanya satu. Di pameran setunggal ini adalah yang kelima kalinya. Dan mengapa pameran setunggal? Yang pertama itu adalah menyederhanakan. Setunggal itu hanya satu, menyederhanakan, mempermudah, meringankan pengkarya, atau dalam hal ini saya tidak harus mengumpulkan banyak karya terus baru pameran tunggal, tapi ini satu karya pun bisa untuk dipresentasikan. Ya mungkin tidak wajar atau bagaimana. Bagaimana seniman Sukoco Hayat merespons kritik sejumlah pihak yang menyebut pameran setunggal justru membingungkan dan gak wajar? Mempresentasikan sebuah karya tidak harus mesti banyak, satu pun bisa. Dalam berproses, umumnya para seniman melakukan pergumulan dengan realita keseharian masyarakat bawah. Jika boleh ditarik mundur jauh ke belakang, bisa dimaknai pula bahwa mereka tidak luput dari proses yang sering disebut dengan berdinamika, berdialektika, berdialog, dan berdiskusi, sebelum kemudian melahirkan karya seni. Meski, sesungguhnya sama-sama berangkat dari sebuah kegelisahan. Lantas kegelisahan tersebut direspons dan lahirlah sebuah karya seni. Bagaimana seniman Sukoco Hayat menjelaskan hal ini? Konsep daripada karya saya yang saya beri judul Bersyukur itu bermula dari teman-teman yang berada di komunitas kami, antara lain komunitas pengusaha kuliner online Yogyakarta dan juga teman-teman seniman dan juga teman-teman yang lain, intinya lingkungan yang saya kenal dan juga masyarakat sekitar. Pada prinsipnya pada masa-masa ini ada yang banyak kegalauan, antara lain untuk UMKM itu banyak yang sepi, jadi mereka juga bingung bagaimana ini untuk bisa kembali bangkit dalam meningkatkan produktivitas UMKM-nya. Kemudian juga ada banyak teman yang merasa pusing terhadap kesehatannya juga, dan bahkan putus asa, merasa sakitnya nggak kunjung sembuh dan frustasi, ngomong sama saya bahwa minta kepada dokter untuk diberikan obat yang bisa membuat dirinya malah tidak sembuh tapi minta mati aja. Nah, melihat seperti itu dan juga merespon beberapa teman yang galau dengan pekerjaannya, yang gajinya mepet juga untuk kehidupan sulit. Kemudian juga ada yang bekerja di sebuah toko yang mana tokonya sepi, dan pada bulan-bulan ini mungkin tokonya akan tutup. Kemudian juga melihat keadaan lingkungan, ada saudara kita sekitar yang
harus bekerja, tapi jalan kaki, motornya dijual untuk kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Melihat seperti itu, saya sebagai pekerja seni merasa terketuk dan juga ingin menyampaikan istilahnya saran, tapi dengan cara karya instalasi seperti itu. Nah, karya instalasi ini saya memakai bahan-bahan seperti galon kosong, piring kosong yang nggak ada makanannya. Antara lain kekosongan ini menunjukkan bahwa menyimpulkan sekarang ini pada masa kesulitan, baik teman-teman, lingkungan maupun saya sendiri juga merasakan bersama keluarga bahwa sulitnya berjuang untuk kehidupan ini memang perlu landasan. Dan bagi saya sebagai seorang yang memiliki agama dan intinya untuk saya pribadi ini, saya Nasrani dan saya kasih tanda salib di sini untuk mengingatkan bahwa hari-hari begini ini salah satu jalan keluar untuk bisa menyelesaikan masalah itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Seniman Sukoco Hayat acap kali berdinamika dan berproses dalam kesendirian. Dari situ, setidaknya ada 3 perspektif untuk menanggapinya saat mengubah energi emosional dan intelektual menjadi ekspresi kreatif. Kesendirian menjadi ruang introspektif yang memungkinkan untuk mendalami kegelisahan yang dirasakan, baik secara personal maupun kolektif. Karya seni yang muncul dari kegelisahan publik menunjukkan pula empati yang tajam. Apakah melalui karya tersebut, Sukoco Hayat tak hanya ingin membantu publik merefleksikan masalahnya? Saya mengajak ke semua audien yang melihat karya ini, jadi filosofinya sangat religius, yaitu dalam kekosongan, kesulitan, kegalauan, kekacauan hidup, kita harus taat kepada sang pemberi hidup itu. Kita kembali introspeksi untuk merenungkan kembali dan memohon kepada Sang Maha Kuasa ini yang memberi semuanya, yang meng-ACC semua yang ada di dalam kehidupan kita. Pengusaha kecil merupakan tulang punggung ekonomi kita. Kini di era yang makin kompetitif, mereka dituntut tetap relevan. Nah, disinilah seni masuk. Pada konteks UMKM, seni mampu menciptakan identitas yang kuat dan menarik perhatian pelanggan. Semisal, dari warung sederhana jadi destinasi ikonik. Dari produk biasa jadi karya seni yang punya cerita. Kolaborasi semacam ini nggak cuma menambahkan elemen estetik, tapi juga membuka akses pasar baru. Ujungnya, seniman mendapatkan eksposur, pengusaha kecil mendapatkan identitas visual yang unik. Tanpa bermaksud mendekonstruksi, jika seni tak lagi dipandang sebatas alat ekspresi, maka sesungguhnya seni bisa memberdayakan, menjawab tantangan perubahan, hingga mengerek pertumbuhan. Dengan kata lain, tatkala pengusaha kecil dan UMKM diadres jiwa ekonomi bangsa kita, maka melalui seni, perekonomian mereka sudah semestinya terangkat ke level yang lebih tinggi. Tak lagi sebatas memberi mereka ruang bersuara. Lebih dari itu, mampu mengemansipasi identitas dan berdaya saing. Bagaimana pandangan seniman Sukoco Hayat soal ini? Di sini ada warung makan, kita namain kafe sedulur nyeni, bisa ada nasi goreng, ada bakmi goreng, dan juga aneka minuman. Itu menu makanan. Dan untuk menu yang berupa bukan makanan, kita bisa diskusi di sini. Di sini ada wifi. Marilah kita saling berbincang, mencari solusi kreatif untuk menggali gagasan dan lain sebagainya. Pada prinsipnya Sanggar Seni Sedulur Nyeni ini adalah mini laboratorium, baik laboratorium seni maupun UMKM, dan juga menggali gagasan-gagasan supaya apa yang harusnya kita
sendiri, keluarga, lingkungan, dan juga kepada masyarakat yang lebih luas, pada negara NKRI yang kita cintai ini, agar semuanya bisa berjalan lancar, gemah lipah loh jinawi. Siapapun pemimpinnya kita dukung, dan tentunya kita bisa bersinergi dengan siapa saja, dengan masyarakat, pemerintah, dan para pengusaha ataupun politikus, dan juga semuanya kita hidup bersinergi, saling toleransi, berbagi cinta kasih kepada semuanya. Saya kira itu penjelasan saya, dan bila mana teman-teman semuanya mau hadir di tempat ini yang sangat sederhana, kita berdiskusi. Saya Sukoco Ayatiti selaku pengkarya mewakili teman-teman yang sepaham dengan gagasan ini. Mari kita undang untuk bisa bertemu secara offline di Sanggar Seni Sedulur ini yang lengkap